Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Selasa 16 Juli 2024. Bersama saya Fiorina Ciretno, kami akan menyajikan berita terbaru dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana segmen sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi dari Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pindrang, dan juga Kota Makassar. Kali ini kita akan mendengar informasi lebih lengkap mengenai tanggul jebol, rumah Rusman di Buntu Matabing, Luwu, Sulawesi Selatan nyaris hanyut terbawa banjir. Rumah milik pasangan suami istri Rusman 45 tahun dan Mulyati berusia 44 tahun di Dusun Tarere, Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu nyaris hanyut terbawa banjir. Tanggul yang berada tepat di belakang rumahnya itu ambruk diterjang banjir pada Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur rekan Sauki dari Kabupaten Luwu. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan Tribuners semua di mana. Iya, baik. Boleh disampaikan insiden atau peristiwa ini terjadi di hari ini atau di hari, ya, tepat di hari ini ya rekan Sauki? Ya, jadi benar sekali. Tadi pagi, tepatnya pukul 8 waktu setempat, banjir kembali merendam sejumlah permukiman warga yang ada di Kabupaten Luwu. Salah satunya berada di Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Jadi banjir merendam hampir puluhan rumah warga di Desa Buntu Matabing dan salah satu rumah warga yang berada di bantaran sungai milik Mulyati itu hampir atau nyaris terbawa banjir karena tanggul yang berada di belakang rumahnya itu ambruk. Jadi ada tanggul sepanjang 10 meter yang terbawa arus karena tidak bisa lagi menampung debit air banjir sehingga bongkahan tanggul itu yang juga mengenai papan atau tiang dari bangunan kayu milik Mulyati sehingga saat ini kondisi rumahnya itu bergeser hampir sekitar 2 meter. Begitu rekan Vio. Ya, jadi bagaimana proses evakuasi yang terjadi? Mungkin khususnya bagi pemilik rumah yang terdampak banjir, bagaimana proses evakuasi? Ada bantuan mungkin dari pihak mana saja? Ya, evakuasi dilakukan oleh pemerintah setempat, oleh kepala desa dan dibantu oleh warga. Jadi memang kondisi terakhir rumah itu hanya dihuni oleh 2 orang, yang ini Mulyati beserta suaminya. Mulyati bisa diselamatkan dan bisa berjalan sendiri untuk keluar dari rumah. Namun untuk suaminya sendiri karena ada luka di bagian kaki, jadi tadi sempat dibopong oleh warga dan saat ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, keduanya itu sementara mengungsi di rumah terdekat. Begitu rekan Tio. Bicara tentang kronologi pada saat kejadian, pasangan suami istri ini sedang berada di mana rekan Sauki? Ya, pada waktu kejadian kebetulan mereka ada di dalam rumah. Menurut kesaksian warga, untungnya banjir itu mulai naik pagi hari sehingga keduanya Mulyati dan suaminya sudah mulai terbangun dan mereka mendengar ada eh, tanggul yang roboh di belakang rumahnya dan menghantam tiang kayu rumahnya. Lalu kemudian warga bersama Mulyati itu dibantu untuk dievakuasi dari rumah tersebut karena memang saat ini kondisinya cukup memprihatinkan dan tadi itu nyaris terbawa oleh banjir. Saat ini juga tadi PJ Bupati Luwu, Bapak Muhammad Saleh sudah meninjau lokasi tersebut dan memberikan bantuan bersama Dinas Sosial dan Tagana kepada Mulyati dan suaminya. Tadi juga warga berjaga-jaga karena jangan sampai ada material kayu yang terbawa oleh banjir yang singgah di bagian bawah rumah Mulyati ini. Jadi warga itu bersama-sama menyingkirkan bagian sneaker kayu yang terbawa arus karena ini bisa mengganggu atau bisa menghambat aliran air dan bisa memperparah kondisi rumah yang sudah bergeser 2 meter tadi ini. Iya, baik. Rekan Sauki mungkin lebih lengkapnya adakah mungkin barang-barang yang terbawa arus karena mengingat juga ini bahkan
rumah panggung saja bisa tergeser, lantas bagaimana dengan keadaan barang-barang mungkin? Keadaan barang-barang tadi masih kondisi terakhir itu masih di dalam rumah, namun memang ada bagian yang rusak itu bagian dapur karena agak sedikit terpisah di belakang rumah. Jadi kayu penyangga itu sudah sedikit ambruk dan sudah merusak bagian dapur. Tadi konfirmasi terakhir untuk barangnya masih ada di dalam, tapi pemerintah setempat masih fokus kepada Mulyati dan suaminya untuk dievakuasi terlebih dahulu sambil melihat situasi apakah banjir semakin naik atau surut begitu nanti. Iya, lantas mungkin untuk pengungsian sendiri ada berapa rumah yang dijadikan tempat pengungsian? Karena tadi disampaikan juga rekan Sauki bahwa kurang lebih ada beberapa rumah yang ikut juga tergeser akibat jebolnya tanggul tersebut. Untuk pengungsian khusus di Desa Buntu Matabing ini hanya rumah Bu Mulyati yang eh, terancam. Jadi Mulyati beserta suaminya itu sementara diungsikan dan bagi warga yang berada di sekitar bantaran sungai itu masih bertahan karena memang belum ada tanda-tanda air akan naik. Namun di beberapa titik lain yang ada di Kecamatan Suli dan Suli Barat, tadi dari pantauan kami, BPBD itu sudah melakukan evakuasi beberapa warga yang terkena banjir atau terdampak banjir rumahnya yang berada di Suli Barat. Dan saat ini sementara diungsikan di rumah yang tergolong aman begitu rekan. Iya, baik. Rekan Sauki, mungkin boleh dijelaskan apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan tanggul tersebut tak mampu menahan debit air? Iya, menurut BPBD salah satu penyebab banjir di Kabupaten Luwu ini memang karena curah hujan yang cukup lebat mulai dari malam dini hari tadi. Mungkin dari sekitar pukul 2 waktu setempat itu sudah mulai turun hujan hingga pagi tadi sehingga memicu atau berefek pada meluapnya air sungai yang ada di Larompong ini sehingga air debit air tidak bisa lagi ditampung oleh tanggul. Menurut pemerintah setempat, KD setempat, tadi ketinggian air itu sekitar setengah meter di atas tanggul. Jadi mungkin karena debit air yang cukup deras dan tidak bisa lagi menampung air banjir sehingga tanggul tersebut roboh dan menerjang sehingga menerjang rumah milik Mulyati begitu rekan Pia. Baik. Lantas mungkin rekan Sauki terkait langkah-langkah yang diambil oleh dari kepala desa mungkin juga tadi sudah hadir langsung PJ Bupati Kabupaten Luwu. Bagaimana langkah yang diambil untuk mungkin mengantisipasi resiko-resiko yang bisa saya terjadi setelah terjadinya banjir seperti ini? Ya, untuk PJ Bupati Luwu tadi menghimbau untuk Ibu Mulyati sementara tidak kembali dulu ke rumahnya karena mengingat posisi rumahnya yang cukup berbahaya karena persis di dekat sungai. Dan untuk pemerintah setempat sudah menghimbau dan tetap berwaspada kepada warga. Melihat juga saat ini curah hujan masih turun, tapi melihat debit air yang ada di sungai sudah perlahan surut. Beberapa lokasi juga yang terkena longsor juga sudah dikerahkan alat berat oleh Dinas PUTR, seperti yang ada di Dusun Sikuku Desa Komba. Ini tadi terjadi longsor kembali di titik yang sama yang terjadi di tanggal 7 kemarin. BPBD juga sudah melakukan atau meninjau lokasi tersebut dan tadi satu alat berat dikerahkan untuk membuka uh, material longsor yang menimbun akses jalan penghubung dari Desa Komba menuju Desa Bintur. Begitu kan, Tia? Ya, tentunya juga ini penyampaian buat seluruh masyarakat Kabupaten Luwu untuk tetap stay safe dimanapun berada dan tentunya kita juga tidak berharap ada peristiwa seperti ini terjadi lagi. Terima kasih rekan Sauki atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners kami akan tayangkan cuplikan dan juga pernyataan dari Mulyati selaku pemilik rumah dan juga Kades Buntu Matabing Hidayat. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Bergeser dari ganjalnya. Jebol itu ada di situ tanggul penanganan air. Tadi yang Berapa meter itu tepatnya yang jebol? ada 15. Terendam banjir. Yang sekitaran sini ada sekitar 5, tapi di sana itu ratusan di dusun Pikoteran namanya sama Tolemo. Itu penyebabnya apa, Pak? Jadi memang curah hujan yang tinggi. Kalau sungainya? Kalau sungai juga meluap ini kan sudah tanggul, tetapi karena ketinggiannya itu luar biasa, ada sekitar setengah meter itu melewati itu tanggul. Jadi jebol juga ya? Jebol. Kalau rumah warga ini, Pak, bagaimana kondisinya? Warga masuk, ada beberapa Rumahnya masuk tadi. warga? Yang ini? Ya, Yang rumah warga Panggung ini, rumah Panggung. jadi Itu katanya bergeser. bergeser, jadi dari pengganjalnya itu sudah bergeser itu. Berapa meter? Mungkin sekitar 1 meter itu bergeser, termasuk dapur roboh. Jadi terancam orang yang tinggal terancam, Pak? Warga yang tinggal di rumah itu terancam juga, Pak? Ya jelas sudah dikosongkan rumahnya, sudah pindah di rumah keluarga di sini terdekat. Di rumah keluarga. Mengungsi. Siapa nama itu, Pak? Hidayat, Hidayat. Kepala Desa Buntu Kotabi. Jangan ketawa. Bu, rumahnya bawa Pak mau terancam bawa banjir. Itu kapan mulainya itu gitu, Pak? Tadi pagi. Tadi pagi. Kalau rumah sekarang katanya bergeser. Berapa meter itu, Bu? Sekitar berapa? 2 meter. Berapa orang yang tinggal 3 dalam? meter. Berapa orang yang tinggal dalam, Pak? Berapa orang tinggal dalam, Bu? 2 orang. Bapak dengan istri. Sekarang tinggal di mana? Sekarang Sekarang tinggal di mana, Bu? Mengungsi ke mana? Sakit juga bapaknya. Oh, sakit. Mengungsi ke mana sekarang, Bu? Desa rumah tetangga. Oh, gitu. Kalau namanya Bapak siapa, Bu? Dari Usman. Umurnya di belok sama pohon 40. aku teriak di depan rumah sakit. Sakit dia. Di Sakit. rumah sakit itu hari tes Sakit apa dia, Bu? Lihat di situ. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi hari ini. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorina Ciretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.